حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم قال في آية أخرى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Al-Quran surat Al-Hasyr 18 dan surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah, serta salawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada di bulan terakhir Desember 2019. Artinya kita sudah berada di penghujung tahun. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, perjalanan waktu, hari, bulan, dan tahun itu hendaknya juga menjadi perhitungan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Pada ayat yang kita bacakan di awal, Allah menyeru kita hambanya yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap pribadi, setiap diri melihat dan memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esoknya. Baik hari esok di muka bumi Allah ini, demikian juga terutama hari esok sesudah kita meninggalkan kehidupan kita di muka bumi ini. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat cermat, khabirun, khibrah, sangat teliti terhadap apa saja yang kamu amalkan, kamu kerjakan ketika kita dalam kehidupan kita di bumi Allah ini. Ayat yang kedua yang kita bacakan surat Al-Hajj, Allah mengatakan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu, as-sa'ah atiyatun, pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kedatangan hari kiamat itu. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua dari alam kuburnya, baik yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia sejak manusia pertama sampai kepada manusia yang terakhir nantinya ketika bumi Allah ini dihancurkan. Kaum muslimin dan Jumat rahimakumullah, keimanan kepada hari akhirat, keimanan terhadap adanya akhir dari kehidupan di muka bumi Allah ini merupakan salah satu yang bisa membentuk perilaku kita, membentuk amal kita. Karena
akan berakhirnya kehidupan kita di muka bumi ini, itu tidak serta-merta selesai ya kehidupan kita. Dan inilah yang membuat orang-orang jahiliyah, ya, kaum Quraisy, ya, kafir Makkah atau musyrik Makkah, yang dihadapi oleh Rasulullah ketika Rasul hadir berdakwah di tengah-tengah kaumnya di kota Makkah. Mereka sebenarnya tidak jahiliyah dalam konteks kehidupan duniawi. Penduduk Makkah itu dari sisi kehidupan duniawi, mereka sudah dikenal sebagai pedagang-pedagang internasional, pedagang-pedagang global. Dalam surat Quraisy Allah mengatakan tradisi masyarakat kota Makkah itu adalah melakukan perdagangan rihlatash syita'i was-saif, yaitu di musim dingin, asyita, musim dingin atau winter, itu mereka berdagang ke selatan kota Makkah, ke kota San'a, Yaman. Itu adalah provinsi dari kerajaan Habsyi yang berpusat di Afrika. Pada musim as-saif dengan sad bermakna musim panas, summer, itu mereka berdagang ke utara kota Makkah, ke Syam, yaitu salah satu wilayah dari kerajaan Romawi Timur, Bizantium, yang berpusat di Konstantinopel. Jadi mereka telah melaksanakan perdagangan kepada dua kerajaan besar, yang satu berpusat di Afrika, yang satu berpusat di Konstantinopel atau Istanbul, daerah Turki saat ini. Di sisi lain, kota Makkah itu juga merupakan pusat destinasi kunjungan manusia dari berbagai penjuru dunia sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena segera sesudah Nabi Ibrahim dan Ismail berhasil membangun Baitullah, Ka'bah, maka Allah memerintahkan kepada Ibrahim, wa azzim finnas bil hajj, kumandangkanlah, serukanlah umat manusia bil hajj, untuk menunaikan haji, mengunjungi, berziarah ke Baitullah. Ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin, manusia pasti akan datang memenuhi seruan dan kumandang engkau itu wahai Ibrahim, baik berjalan kaki ketika mereka dekat atau menunggang kendaraan unta atau kuda, atau sekarang pesawat. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari berbagai pelosok yang terdalam dari muka bumi. Jadi artinya penduduk Makkah itu sudah berinteraksi dengan berbagai jenis ras, daerah atau agama dan kepercayaan di dunia ini. Itulah yang membuat Gubernur Abrahah dari Yaman cemburu, sehingga ia berusaha untuk menghancurkan Baitullah dan mendirikan sebuah gereja besar di kota San'a. Maka tidak keliru apa yang dikatakan oleh William Montgomery Watt dalam bukunya Muhammad at Mekah, bahwa Makkah ketika itu sudah merupakan kota kosmopolitan, sama seperti kota London di Great Britain, Inggris Raya saat ini. Jadi secara duniawi mereka sudah menjadi penduduk global. Tapi mereka jahiliyah adalah dari sisi akidah, dari sisi kepercayaan dan keimanan. Mereka membuat patung-patung dan berhala sampai ratusan. Mereka letakkan di sekitar Ka'bah, dan itulah yang mereka sembah. Dan yang kedua adalah mereka tidak percaya dengan hari berbangkit.
Hari berbangkit di mana manusia sesudah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali. Sehingga tidak ada pertanggungjawaban sesudah kematian. Maka dengan demikian mereka akan dengan mudah dan tanpa beban melakukan berbagai kejahatan, berbagai pelanggaran hukum. Sehingga dengan demikian yang berkuasa akan melakukan apa saja yang dimaunya, sementara yang rakyat biasa akan menjadi budak-budak mereka. Karena apa? Karena sudah meninggal dunia, tidak ada pertanggungjawaban. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Allah menyeru, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Rasulullah mengajarkan kepada penduduk Makkah dan umat manusia secara keseluruhan, beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, bukan kepada berhala-berhala atau patung-patung yang merupakan karya mereka sendiri, agar kamu terpelihara. Allah yang menciptakan bumi sebagai hamparan di mana kamu bisa hidup dan beraktivitas, langit sebagai naungan yang dari langit Allah turunkan hujan, dan dengan air yang turun melalui hujan itu lahirlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rizqan lakum, rezeki dari Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karenanya jangan kamu jadikan sekutu bagi Allah karena kamu mengetahui. Jadi diperkenalkan oleh Rasulullah dengan Islam yang diajarkannya, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sesungguhnya, yang menciptakan manusia dan yang memberikan kehidupan, bukan berhala-berhala dan patung-patung yang mereka ciptakan sendiri. Sehingga Allah mempertanyakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah yang dulu kamu itu mati, tidak ada kehidupan, yaitu tanah, saripati tanah. Fa ahyakum, Allah berikan kehidupan. Tapi ingat, summa yumitukum, kehidupan ini tidak akan berlangsung selamanya. Kamu akan mengalami kematian. Dan satu saat seluruh yang hidup ini akan mati. Berakhir kehidupan dunia ini. Tapi itu tidak berhenti pada kematian. Summa yuhyikum, Allah akan hidupkan kamu kembali. Itulah hari berbangkit. Summa ilaihi turja'un. Saat itu kamu akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan, aktivitas, umur yang diberikan Allah di dalam kehidupan di muka bumi ini. Maka oleh karena itu ayat-ayat yang bicara tentang al-qari'ah, mal-qari'ah, kehancuran, kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha, ayat-ayat seperti itu disampaikan ketika periode Makkah. Karena sesudah itu apa? Kelanjutannya adalah adanya kebangkitan, kehidupan yang berikutnya. Dan pada saat itu adanya pertanggungjawabkan. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang kebaikannya lebih dominan, lebih berat, ia akan menikmati kehidupan yang senang, yang diridai. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang ringan kebaikan justru kejahatannya yang dominan,
maka ia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Dan tidak satu pun perbuatan kita yang tidak dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu diingatkan. Sehingga dengan demikian Al-Quran dan begitu juga hadis Nabi meyakinkan bahwa orang yang percaya kepada Allah, iman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, inilah orang yang bisa melahirkan perbuatan-perbuatan kebajikan di muka bumi ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayat. Kebajikan itu tidaklah karena kita bisa mengadopsi, mencontoh, menimba berbagai pelajaran dari timur atau barat, tetapi kebajikan itu akan lahir karena kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang bisa berbuat baik dengan lingkungannya, tetangganya, teman sekerjanya, masyarakat dan jiran yang ada di sekitarnya, dan orang yang bisa berbuat baik terhadap orang yang datang kepadanya, mungkin karena ada kepentingan, ada urusan, baik itu kebutuhan yang bersangkutan atau kebutuhan kedua belah pihak. Dan orang yang bisa membangun dan memelihara silaturahim, dan orang yang bisa menyeleksi ucapan dan kata-katanya, terhindar dari kebohongan, kedustaan, kemunafikan. Itu hanya orang yang bisa beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang bisa berbuat baik kepada jiran tetangganya, memuliakan tamu orang yang datang dan berinteraksi dengannya, membangun dan memelihara silaturahim, bukan hanya karena kepentingan silaturahim itu. Dan selanjutnya bisa menyeleksi ucapannya, janjinya, tutur katanya. Itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan Jumat rahimakumullah, diingatkan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Hendaklah setiap pribadi melihat, memperhatikan dan menganalisa apa yang sudah dilakukannya untuk menghadapi yaumul ba'si, yaumul hisab, yaumul jaza, hari kebangkitan dan hari perhitungan serta hari pembalasan nanti. Dan diingatkan kembali, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat cermat dan sangat teliti terhadap apa saja yang kamu lakukan. Tidak ada sekecil apapun yang kita lakukan yang tidak akan kita lihat dan pertanggungjawaban. Begitu juga sebaliknya, kebaikan atau keburukan. Dengan kita mengingatkan diri kita, mengevaluasi keimanan kita, akidah kita kepada Allah dan hari akhirat, inilah sebenarnya yang bisa membentuk masyarakat yang akan melahirkan berbagai kebajikan. Sebagaimana Rasulullah membentuk masyarakat ya, pada masa merubah kehidupan masyarakat jahiliyah kepada masyarakat madaniyah yang penuh dengan peradaban dan kemajuan. Dan itu juga menjadi solusi sampai saat ini. Kalau kita ingin membentuk masyarakat yang baik, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, itu menjadi kunci. Tetapi ketika kita ragu apakah mungkin akan terjadi kebangkitan lagi sesudah kematian kita, apalagi tidak percaya sama sekali, maka orang akan dengan mudah lari dari tanggung jawab dan akan dengan mudah melakukan berbagai pelanggaran, ya, kejahatan, kriminalitas dan sebagainya. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa,
yang selalu memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan, pertanggungjawaban pada saat kini dan di sana pada saat di hadapan Allah, dan akan selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga jadilah kita menjadi orang-orang yang betul-betul melahirkan berbagai kebajikan untuk diri kita dan untuk orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bil liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna bi ata'ika. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami jiwa yang beriman, yang tenang dan yang beriman dan yakin akan adanya pertemuan denganmu nanti di akhirat kelak. Yang ridha terhadap segala ketentuanmu dan merasa bersyukur terhadap setiap anugerah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami, yang agama ini merupakan pegangan dan modal bagi kami dalam kehidupan ini. Perbaikilah dunia kami yang kami saat ini hidup di dunia ini, dan perbaikilah akhirat kami yang nanti kami akan kembali ke sana nantinya sebagai sebuah keyakinan dan kepastian. Jadikanlah kehidupan kami sebagai penambah kebajikan bagi kami, dan jadikanlah akhirat kami, kematian kami sebagai menghindarkan kami dari berbagai kejahatan dalam kehidupan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.